Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. David Moyes jadi orang yang cukup sering dibicarakan setelah kemenangan tadi malam West Ham United menghadapi Liverpool. Ya, mengingatkan gua kepada masa-masa itu ya, pada saat pergantian dari Sir Alex, di mana Sir Alex Ferguson ya merekomendasikan bahkan ya seorang David Moyes. Pada saat itu ada calon lain, Jose Mourinho, tapi Sir Alex lebih memilih David Moyes. Dan kalau gue baca di biografinya kenapa memilih David Moyes, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah sama-sama dari Scotland, dia dari Scotland, dan Sir Alex sangat percaya etos kerja dan juga ketahanan mental dalam bekerja dari orang-orang Skotlandia. Sebenarnya prestasi dari David Moyes kalau dilihat dari sisi trofi bersama Everton memang tidak ada, tapi bagaimana dia bisa menghadirkan kestabilan di Everton selama 11 tahun dia melatih Everton, bahkan membawa Everton ke kompetisi Eropa, bahkan finish di atas rival utama sekotanya Liverpool, yang jarang itu ya bisa terjadi. Itu bisa dijadikan prestasi dalam tanda kutip bagi para pendukung Everton sendiri. Dan ketika dia pindah ke Manchester United, seperti juga sudah sering dibahas di beberapa artikel media ataupun juga diskusi di YouTube dan Twitter, dia mengganti banyak staff dari Sir Alex, Rene Meulensteen, Mike Phelan, gua lupa pelatih kipernya pun juga dia ganti ya. Artinya dia cukup banyak sekali ini mengganti staff-staff yang ada sebelumnya. Dan dia bawa Eric Stelly, itu pelatih goalkeepernya ya, pelatih kipernya, diganti dengan seorang Chris Woods. Dia juga membawa seorang Phil Neville yang terpaksa pensiun di Everton karena mengikuti David Moyes pindah ke Manchester United. Mungkin diharapkan oleh seorang David Moyes ini, Phil Neville ini, karena merupakan mantan pemain Manchester United, bisa jadi jembatan antara David Moyes beserta staf kepelatihan yang baru juga terhadap pemain-pemain Manchester United yang mayoritas masih tetap sama dengan dengan pemain-pemain di musim terakhirnya dari Sir Alex Ferguson. Perpindahan David Moyes ini sebenarnya mengingatkan gua banget, bagi mungkin yang sudah pernah nonton ataupun yang belum nonton ya, dengan film The Damned United, di mana Brian Clough ketika pindah dari Derby County ke Leeds United ditinggalkan oleh pelatih karismatik Don Revie yang melatih timnas Inggris kalau tidak salah. Itu juga kesulitan dalam menjaga atau membuat ruang ganti itu harmonis, artinya bisa bekerja sama dengan pemain-pemain lama, karena itu tidak mudah. Ini bukan game yang kita bisa tidak ada unsur humanismenya, itu tidak ada. Padahal kalau dalam kenyataan kan ada, dan itu yang terjadi di Leeds United zaman awal Brian Clough, dan itu juga yang gue yakini terjadi di zaman David Moyes. Tadi malam ketika kemenangan selesai menghadapi Liverpool, gue langsung cek, gue lihat siapa-siapa aja nih staf kepelatihan dari David Moyes di sini, karena gue langsung teringat pada saat zaman David Moyes di Manchester United. Ternyata ada nama-nama Billy McKinlay. Billy McKinlay itu bukan orang West Ham, tapi orang kepercayaan David Moyes ketika dia melatih Real Sociedad selepas dia dipecat oleh Manchester United. Tapi juga ada nama-nama seperti Stuart Pearce dan juga Kevin Nolan, pemain yang dulu ketika mereka bermain untuk West Ham, dan bukan cuma pemain sembarangan ya, mereka ini kapten dari West Ham. Sehingga pemain-pemain ini atau sekarang staff-staff inilah yang menurut gue, dengan amatiran asumsi gue, bisa membantu David Moyes untuk menstabilkan kamar ganti, sehingga pemain-pemain itu mau bermain untuk sang manajer. Dan ini yang tidak terjadi di zaman David Moyes di Manchester United. Siapa yang bilang? Yang bilang Patrice Evra di bukunya dia yang terbaru, bisa dicek di sinopsis dari bukunya itu. Patrice Evra bilang seperti itulah kurang lebih. Dan kalau gue artikan, memang pada saat itu dressing room memang tidak ada di belakang David Moyes, sehingga planning dia, mungkin juga taktik-taktik dia yang dia berhasil di Everton, filosofinya dia yang berusaha untuk dimasukkan kepada pemain, tidak terjadi. Dan inilah yang membuat skuad yang nyaris sama ditinggalkan oleh Sir Alex, diwariskan kepada David Moyes, bermain dengan berbeda di zamannya David Moyes. Hasil yang diperoleh sebenarnya sih kalau menurut gue tidak buruk-buruk banget ya. Kalau memang kita lihat dari Liga, ya betul kita kalah melawan Liverpool, kita kalah menghadapi Manchester City,
Bahkan menghadapi tim-tim semenjana seperti Stoke, menghadapi Everton, West Bromwich Albion, kita kalah. Which is ini tidak terjadi di zaman Sir Alex. Memang betul, tapi jangan lupa ini ada transisi. Dan ternyata belakangan gue ketahui transisinya tidak mulus pula. Kenapa itu tadi? Pemain-pemain seperti kayak bermain sendiri-sendiri, tidak bermain untuk manajernya. Kalau kita lihat di kompetisi lain, kita tersingkir di putaran ketiga di FA Cup langsung menghadapi Swansea City. Kita tersingkir di semifinal menghadapi Sunderland. Kita di Champions League, tapi bermain cukup lumayan. Kita bisa menduduki pemuncak di group stage, tidak terkalahkan. Di situ ada Bayern Leverkusen, ada Shakhtar Donetsk, ada Real Sociedad. Kita pun masih mampu menyingkirkan Olympiakos di babak knockout ya, kalah 2-0 di Yunani, menang 3-0 di Old Trafford. Tapi akhirnya kita tersingkir di quarter final menghadapi Bayern Munchen. Kalau gue ngelihat apa yang tercapai pada saat itu, lalu gue bandingkan dengan apa yang terjadi setelahnya di zaman Jose Mourinho, di zaman Louis van Gaal, di mana di Champions League kita tertatih-tatih, bahkan harus lengser dari Champions League ke Europa League ya kan. Dan menurut gue ya kalau itu gue pakai head to head dengan zamannya David Moyes, ya sebenarnya tidak begitu buruk begitu ya. Dan jangan lupa ketika zamannya Louis van Gaal punya seorang Ryan Giggs ya sebagai penghubung ruang ganti, dan juga dia zamannya Jose Mourinho punya siapa? Michael Carrick. Di zamannya David Moyes punya siapa? Tidak punya siapa-siapa kalau gue pikir ya, karena Phil Neville walaupun salah seorang ya bisa dibilang legenda, tapi menurut gue dia bukan sosok yang pas untuk menghubungkan antara pemain-pemain yang tadinya bermain untuk Sir Alex mau bermain untuk David Moyes begitu. Jadi itulah yang menurut gue salah satu kesalahan atau X faktor kenapa David Moyes itu tidak sukses. Dan sepertinya David Moyes sudah belajar dari kesalahannya dia, sehingga ketika dia kembali lagi ke Inggris, sebelumnya dia sempat di Sunderland dan sekarang dia di West Ham, itu tidak dilakukan sama dia. Dia betul-betul punya pilar staff pilar yang bisa menghubungkan dia dengan pemain-pemain yang ada. Dia mengambil staff yang betul-betul punya karisma di West Ham. Dia mengambil mantan kapten West Ham. Ini kan luar biasa menurut gue ya. Dan inilah menurut gue salah satu kunci kesuksesan David Moyes. Bukan hanya soal masalah taktik itu menurut gue nomor 2, nomor 3. Tapi bagaimana bisa membuat pemain-pemain itu mau mengimplementasikan taktik itu tadi di atas lapangan. Karena apa? Kalau seandainya taktiknya brilian, lalu di atas kertas, di atas board ya, tapi pemainnya tidak mau melakukannya, terus bagaimana? Kita yang melihat di TV, kita langsung akan menjudge, wah pelatihnya tidak punya taktik, wah pelatihnya miskin taktik, wah tidak punya strategi, tidak punya visi, tidak punya filosofi. Mungkin dia punya, tapi pemainnya tidak mau mengimplementasikan di atas lapangan. Kenapa? Faktornya banyak. Itu kalau ringan amatiran ala gue ya. Dan balik lagi ke David Moyes, menarik sih David Moyes ini ya. Dia, ya itu tadi, dia seorang Scotland, pekerja keras seperti Sir Alex bilang. Dia punya pengalaman yang cukup bagus melatih tim-tim Inggris, Everton, punya CV Manchester United di CV-nya, punya pengalaman internasional juga, melatih tim-tim di luar, sempat bekerja di UEFA juga kalau tidak salah, dia sebagai match analyst atau something like that, gue lupa. Tapi dia punya pengalaman yang cukup oke ya, walaupun tidak mentereng, artinya tim yang dilatih Real Sociedad, bukan sekelas Real Madrid ataupun juga Barcelona. Tapi dia, ya itu tadi, pernah melatih di luar Inggris, walaupun hasil akhirnya pun dipecat ya, kalau tidak salah. Again, ini hanya nostalgia gue aja terhadap seorang David Moyes yang itu tadi benar-benar memperlihatkan bagi gue bahwa taktik dan strategi itu penting, tapi itu bukan satu-satunya hal terpenting. Bagaimana menguasai dressing room, bagaimana menguasai pemain, bagaimana membuat pemain itu mau bermain untuk manajernya, mau melaksanakan taktik, strategi, mengimplementasikan itu semua di atas lapangan, itu juga sangat penting. Dan jangan lupa bagaimana kesabaran, bagaimana proses dan progres itu juga penting dari perjalanan manajer dan juga prestasi klub ya. Pada saat itu gue berandai-andai kalau seandainya David Moyes punya staff yang bisa menghubungkan ruang ganti atau pemain-pemainnya dengan dia, dengan filosofi yang baru, mampu membawa kestabilan di ruang ganti, lalu fans mungkin ataupun media katakanlah ya mau lebih sabar lagi memberikan waktu, mungkin bisa jadi. Gua nggak tahu. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.